Siapa bilang tinggal di desa dengan gaji pas-pasan adalah jalan buntu menuju masa depan? Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa kesejahteraan hanya milik mereka yang mengejar karir di gedung pencakar langit. Padahal, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ketenangan hidup pedesaan. Hari ini, saya akan membongkar sebuah fenomena nyata. Bagaimana seorang dengan pendapatan minim bisa hidup jauh lebih makmur dan tenang daripada mereka yang bergaji puluhan juta di kota. Kuncinya bukan pada angkanya, melainkan pada sebuah rumus kuno yang ampuh, magnet rezeki. Mari kita ubah cara pandang Anda tentang uang selamanya. Selamat datang di channel kita, ruang bagi Anda yang ingin bertumbuh secara finansial dan spiritual tanpa harus kehilangan jati diri. Saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini. Sebelum kita masuk ke inti cerita yang akan mengubah mindset Anda, saya ingin meminta dukungan tulus dari teman-teman. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like terbaik Anda. Dukungan sederhana ini sangat berarti agar kami terus konsisten menyebarkan edukasi yang mencerahkan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mari kita mulai perjalanannya. Langkah pertama dalam menarik rezeki bukanlah mencari uangnya, melainkan menyiapkan wadahnya. Bayangkan, rezeki adalah air hujan yang suci dan melimpah. Jika Anda menampungnya dengan ember yang kotor atau bocor, maka sebanyak apapun air yang turun, ia akan tetap terbuang sia-sia atau menjadi keruh. Di kehidupan desa, kebocoran wadah ini seringkali bernama gengsi. Banyak dari kita yang merasa gaji kecil itu menyiksa, bukan karena kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, melainkan karena keinginan untuk terlihat setara dengan orang lain. Kita memaksakan membeli gadget terbaru atau motor keluaran terkini, hanya agar tidak dipandang sebelah mata oleh tetangga. Inilah yang membuat rezeki menjauh. Magnet rezeki hanya akan menempel pada hati yang tenang dan jujur. Menata niat berarti bekerja bukan untuk pamer, tapi untuk ibadah. Ketika niat Anda murni untuk menafkahi keluarga dan mencari ridho Tuhan, maka energi Anda akan berubah menjadi magnet yang sangat kuat. Membersihkan wadah juga berarti membuang penyakit hati seperti iri dan dengki. Di desa, seringkali muncul perasaan panas melihat tetangga sukses. Padahal, rasa iri adalah penghalang rezeki yang paling nyata. Saat Anda iri, Anda sedang memancarkan sinyal bahwa Anda tidak percaya pada pembagian Tuhan. Mulailah berlatih ikut bahagia atas kesuksesan orang lain. Dengan begitu, Anda sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa Anda juga siap untuk menerima kesuksesan yang sama. Ubah fokus Anda dari apa yang dimiliki orang lain menjadi apa yang bisa saya syukuri hari ini. Wadah yang bersih dan utuh akan mampu menampung keberkahan yang jauh lebih besar dari angka gaji Anda saat ini. Banyak orang berpikir bahwa sedekah adalah hak orang kaya. Ini adalah kekeliruan besar dalam konsep magnet rezeki. Justru saat kondisi finansial kita sedang diuji atau sempit, sedekah menjadi tuas pengungkit yang paling dahsyat. Di desa, kita memiliki kemewahan sosial yang tidak dimiliki orang kota, kedekatan emosional. Sedekah tidak selamanya harus berupa uang tunai dalam jumlah besar. Rumus sedekah brutal adalah tentang intensitas dan keikhlasan, bukan sekadar nominal. Coba perhatikan. Saat Anda memberikan sepiring nasi atau hasil kebun kepada tetangga yang sedang kesulitan, Anda sebenarnya sedang membuka pintu langit. Dalam setiap pemberian yang ikhlas, ada doa-doa tulus yang terbang ke langit. Di dalam ilmu magnet rezeki, sedekah adalah cara kita memaksa semesta untuk memberikan ganti yang berlipat ganda. Ingatlah hukum alam, apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Jika Anda menanam kebaikan di saat Anda sendiri sedang sulit, maka Tuhan akan memanenkan kemudahan di saat Anda sangat membutuhkannya. Jangan pernah meremehkan bantuan sekecil apapun. Memberikan tenaga untuk gotong royong, memberikan senyuman tulus, atau menyisihkan Rp2.000 setiap subuh ke dalam kotak amal adalah bentuk magnet yang akan menarik kelimpahan.
Rahasianya adalah konsistensi. Jangan berhenti memberi meski Anda merasa kekurangan, sebab logikanya sederhana. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan hambanya yang dermawan menderita kelaparan? Dengan membiasakan diri memberi, mentalitas Anda akan berubah dari mental peminta menjadi mental pemberi. Dan secara otomatis, rezeki akan mengejar orang-orang yang memiliki mentalitas berkelimpahan ini. Gaji kecil seringkali membuat kita merasa terjebak, seolah-olah sumber pendapatan kita hanya satu. Padahal, hidup di desa adalah anugerah, karena alam menyediakan segalanya. Bab ketiga dari magnet rezeki adalah kepekaan terhadap peluang. Jangan hanya terpaku pada satu pintu yang sempit. Lihatlah ke sekeliling pagar rumah Anda. Apakah ada tanah kosong? Apakah ada tanaman yang bisa dibudidayakan? Banyak orang desa yang sukses luar biasa berawal dari pemanfaatan lahan sempit. Menanam cabai di polybag, memelihara beberapa ekor ayam kampung, atau membudidayakan ikan di kolam terpal adalah contoh nyata bagaimana kita menciptakan pabrik rezeki sendiri. Ini bukan soal hasil yang instan, tapi soal menghargai proses pertumbuhan. Ketika Anda mulai bergerak mengolah tanah, alam akan merespons dengan pertumbuhan. Itulah cara rezeki bekerja. Selain itu, di era digital ini, lokasi di desa bukan lagi penghalang. Anda bisa mempromosikan produk-produk lokal desa Anda keluar daerah melalui internet. Magnet rezeki akan bekerja saat Anda menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi global. Kreativitas adalah bahan bakar magnet rezeki. Jangan pernah bilang tidak ada pekerjaan, karena selama matahari masih terbit, peluang selalu ada bagi mereka yang mau menggerakkan tangannya. Ingatlah, rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Dengan memanfaatkan apa yang ada di depan mata, Anda sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda adalah pengelola yang amanah, dan Tuhan akan menambah apa yang Anda kelola. Secara matematis, gaji 1 juta dikurangi biaya hidup 1 juta adalah 0. Tapi dalam manajemen langit, hitungannya tidak sesederhana itu. Ada variabel yang disebut berkah. Berkah adalah sesuatu yang membuat gaji sedikit terasa cukup, dan gaji banyak tidak pernah kurang. Cara mendapatkan berkah ini hanya satu: syukur yang luar biasa. Syukur adalah frekuensi tertinggi dalam menarik rezeki. Seringkali kita terlalu fokus pada angka yang belum kita dapatkan, sehingga kita lupa pada nikmat yang sudah ada di genggaman. Udara segar desa, kesehatan keluarga, dan ketenangan pikiran adalah aset yang nilainya miliaran rupiah jika Anda harus membelinya di rumah sakit. Saat Anda mulai mensyukuri setiap rupiah yang masuk, sekecil apapun itu, Anda sedang mengaktifkan magnet yang sangat kuat. Tuhan telah berjanji, jika kamu bersyukur, maka akan Aku tambah nikmatku. Penerapannya sangat praktis. Setiap kali menerima uang, jangan langsung mengeluh karena jumlahnya tidak sesuai harapan. Sebaliknya, peluklah uang itu secara metaforis. Ucapkan terima kasih, karena melalui uang ini, Anda bisa makan hari ini. Energi positif yang Anda pancarkan saat bersyukur akan menarik peluang-peluang baru yang tidak terduga. Orang yang selalu mengeluh justru akan membuat rezekinya seret, karena ia menutup pintu keberkahan dengan kegelapan hatinya. Jadi, mulailah hari Anda dengan daftar syukur, bukan daftar keluhan. Lihatlah, bagaimana manajemen langit akan mengatur keuangan Anda dengan cara-cara yang ajaib dan tak masuk akal secara logika manusia. Faktor terakhir dan yang paling menentukan dalam rumus magnet rezeki adalah restu dan koneksi. Rezeki tidak jatuh langsung dari langit ke dalam saku Anda, melainkan melalui perantara manusia dan jalur doa. Di desa, modal sosial sangatlah mahal. Menjaga hubungan baik dengan tetangga
jujur dalam bertransaksi, dan memiliki reputasi yang baik adalah magnet yang luar biasa. Orang akan dengan senang hati menawarkan peluang atau membantu Anda jika Anda adalah orang yang amanah. Namun, di atas semua hubungan manusia, ada satu kunci keramat, orang tua. Jika Anda ingin rezeki mengalir seperti air terjun, muliakanlah orang tua Anda. Jangan pernah membiarkan mereka merasa sedih atau kekurangan selama Anda mampu. Sekecil apapun gaji Anda di desa, sisihkanlah sebagian untuk mereka, meskipun mereka bilang tidak membutuhkannya. Uang yang Anda berikan kepada orang tua akan kembali kepada Anda dalam bentuk kemudahan urusan, kesehatan, dan keberuntungan yang tak terhitung nilainya. Doa ibu dan ayah adalah jalan tol menuju singgasana Tuhan. Saat mereka ridho kepada Anda, maka seluruh alam semesta akan ikut ridho. Banyak orang yang gajinya besar tapi hidupnya berantakan karena mereka lupa pada akarnya. Sebaliknya, banyak orang desa yang gajinya kecil tapi hidupnya sangat mulia karena mereka menempatkan orang tua sebagai raja dan ratu di rumahnya. Bangunlah lingkaran positif di sekitar Anda. Dekatilah orang-orang yang soleh dan optimis. Hindari perkumpulan yang hanya berisi gosip dan keluhan. Energi positif dari lingkungan dan doa keramat dari orang tua akan membuat magnet rezeki Anda bekerja 24 jam sehari, bahkan saat Anda sedang tidur sekalipun. Sahabat sekalian, pada akhirnya kita belajar bahwa sejahtera bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita tumpuk, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan, dan seberapa tenang hati kita dalam menjalani takdir. Gaji kecil di desa hanyalah sebuah angka, namun kebahagiaan dan keberkahan adalah sebuah rasa. Dengan menerapkan 5 rumus magnet rezeki ini, menata niat, sedekah, ikhtiar, syukur, dan bakti, saya yakin hidup Anda akan berubah secara perlahan, namun pasti, menjadi lebih sejahtera dan bermartabat. Pesan moral kita hari ini adalah, jangan pernah biarkan angka di slip gaji menentukan harga diri dan kebahagiaan Anda. Anda adalah makhluk Tuhan yang luar biasa, yang memiliki akses tak terbatas ke sumber rezeki semesta. Terima kasih banyak telah menyimak video ini hingga detik terakhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi benih kebaikan di hati Anda. Saya tunggu cerita sukses Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kita bisa tumbuh bersama. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi magnet kebaikan dimanapun Anda berada.